kita akan berbagi informasi dan berbagi wawasan mengenai konsep dasar pembelajaran literasi di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Dian Endrayani. Saya mahasiswa Universitas Ibu Siliwangi, pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2206036. Dalam podcast ini saya akan memberikan informasi mengenai konsep dasar pembelajaran literasi di sekolah dasar. Nah, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan dalam podcast ini atau dalam episode kali ini kita akan menjelajahi konsep dasar pembelajaran literasi di sekolah dasar. Kita akan membahas apa itu literasi, mengapa literasi itu penting, serta strategi dan metode yang bisa diterapkan di kelas. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami apa yang dimaksud literasi itu. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai konteks. Nah, di sekolah dasar, literasi terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Nah, setiap komponen ini saling terkait dan mendukung perkembangan keterampilan literasi siswa secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bicarakan mengapa literasi itu penting, terutama di usia dini. Nah, yang pertama, literasi yang baik membantu siswa memahami pelajaran di sekolah. Ketika siswa dapat membaca dan memahami teks, mereka lebih mudah mengakses informasi dari berbagai sumber. Nah, selain itu juga literasi penting untuk keterampilan komunikasi. Kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan baik sangat berharga di lingkungan sekolah dan di kehidupan sehari-hari. Nah, siswa yang percaya diri dalam berkomunikasi cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas. Nah, literasi juga berkontribusi pada perkembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa yang mampu menganalisis informasi dengan baik dapat membuat keputusan yang baik dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya ada tadi yang kita sebut komponen pembelajaran literasi itu ada 4 komponen. Yang pertama ada membaca. Nah, membaca itu adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai. Membaca bukan hanya tentang mengenali kata, tetapi juga memahami makna di balik kata-kata. Nah, membaca secara nyaring bisa menjadi cara yang efektif untuk membantu siswa memahami intonasi dan ekspresi. Nah, selanjutnya ada menulis nih. Menulis adalah cara siswa mengekspresikan ide atau informasi. Kegiatan menulis bisa dimulai dengan membuat jurnal atau menggambar cerita atau menulis paragraf sederhana. Nah, ini juga termasuk pengenalan kosakata baru. Kemudian ada berbicara. Berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk membangun kepercayaan diri siswa. Diskusi kelompok dan presentasi dapat menjadi pelatihan yang baik untuk keterampilan ini. Nah, kemudian yang terakhir ada mendengarkan. Nah, ini seringkali diabaikan, tetapi mendengarkan dengan baik adalah kunci
kunci untuk memahami informasi yang disampaikan. Nah, siswa perlu diajarkan cara mendengarkan aktif, termasuk memperhatikan dan merespon dengan tepat. Nah, selanjutnya apa sih metode yang efektif dalam pembelajaran literasi di sekolah dasar? Nah, di sini mari kita bahas beberapa metode pembelajaran yang efektif dan mengajarkan literasi di sekolah dasar. Yang pertama ada pembacaan model. Dalam metode ini, guru membaca teks dengan jelas dan ekspresif. Setelah membaca, guru dapat mengajak siswa berdiskusi tentang isi teks tersebut, termasuk karakter, tema, dan kosakata baru. Nah, yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Nah, untuk mendiskusikan bacaan, diskusi ini mendorong siswa untuk berbagi pemahaman mereka dan saling belajar dengan siswa yang lain. Nah, yang ketiga ada pembelajaran kooperatif. Teknik seperti jigsaw dapat diterapkan di sini. Setiap siswa membaca bagian tertentu dari teks dan kemudian mengajarkan informasi tersebut kepada teman-temannya. Ini membantu memperkuat pemahaman masing-masing siswa. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan media. Nah, penggunaan media ini mengintegrasikan berbagai media seperti video, aplikasi, dan alat digital lainnya, dapat membantu pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Jadi siswa dapat mudah memahami materi. Nah, selanjutnya kita cari nih peran guru dalam lingkungan belajar. Nah, peran guru dalam pembelajaran literasi sangat krusial. Guru harus menjadi fasilitator yang mendukung dan memotivasi siswa. Selain itu, menciptakan lingkungan belajar yang positif, seperti sudut baca yang nyaman ataupun pojok baca, dan akses yang berbagai bahan bacaan dapat meningkatkan minat siswa terhadap literasi. Guru juga perlu mengamati gaya belajar siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya kita juga bisa melibatkan orang tua dalam pembelajaran literasi di sekolah. Nah, orang tua dapat berperan aktif dengan cara pertama, orang tua harus membaca bersama dengan anak di rumah. Jadi harus menemani anaknya untuk belajar membaca di rumah. Kemudian orang tua bisa menghadiri acara literasi yang diadakan oleh sekolah. Dan selanjutnya orang tua juga bisa mendiskusikan buku atau cerita yang telah dibaca anak. Nah, keterlibatan orang tua dapat meningkatkan motivasi anak dan memperkuat keterampilan literasi yang dipelajari di sekolah. Nah, itu dia pembahasan kita tentang konsep dasar pembelajaran literasi di sekolah dasar. Dengan pendekatan yang tepat dan keterlibatan yang baik, kita dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi yang akan bermanfaat sepanjang hidup mereka. Oke, nah itulah pembahasan mengenai konsep dasar pembelajaran literasi di sekolah dasar. Dalam pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan memberikan informasi
podcast ini, jangan lupa untuk berbagi informasi dengan rekan-rekan Anda.